Halo guys, kita belajar bahasa lagi ya. Kali ini adalah kemiripan antara bahasa Persia ya dengan bahasa Jawa. Oke, di sini saya sudah membuat list ya beberapa kata atau kosakata yang mirip ya antara bahasa Jawa dengan bahasa Persia. Baik, kita mulai saja ya. Kata yang pertama adalah kata Jawa sendiri ya. Jawa yang berarti nama suku atau wilayah ya di Indonesia. Ini ada juga ya nama Jawa atau bisa juga disebut Jawa ya, yang merupakan nama tempat di Persia, dalam hal ini Iran ya. Kalau kita klik di sini ya, Jawa ya, Iran. Oke, kita klik di sini ada nih. Nah, di sini ada muncul Jawa ya. Jawa itu nama satu tempat lah di Iran, di daerah mana tuh, daerah masuk ke provinsi Pors ya, masuk ke provinsi Pors di Iran bagian selatan ya, dimana ibu kotanya adalah Shiraz. Ini Shiraz atau Persepolis ya. Disitulah ada satu tempat namanya Takhta Jamshid ya, Kekaisaran Persia zaman dulu ya. Ada juga nama Mir Javi ya, nah Mir Javi. Nah, Mir Javi. Nah, ini menarik ya. Mir Javi itu ada di Iran bagian timur atau tenggara ya. Tenggara nih, Iran bagian tenggara, berbatasan dengan Pakistan ya. Di sini Pakistan. Itu ada nama daerah Mir Javi. Nah, Mir Javi. Oke, Mir Javi. Malah kalau kita lihat nama jalan ini ditulisnya Mir Jawa ya. Sangan Mir Jawa Road. Berbatasan lah antara Iran dengan Pakistan. Oke, Mir Javi. Oke, Mir di sini sendiri artinya adalah bisa itu merupakan kependekan dari Amir ya, serapan dari bahasa Arab. Amir artinya komandan ya, atau pemimpin atau ketua gitu ya, atau bisa juga ini adalah padanan dari kata pir dalam bahasa Persia. Pir itu artinya adalah tua, atau dalam hal ini maksudnya adalah ketua ya. Pir, mir gitu. Itu punya kemiripan makna ya. Ketua atau sesepuh ya bisa ya. Atau orang bijak ya. Jadi Jawa atau Jawa ini ditemukan juga ya di dalam, meskipun untuk penulisan resminya biasanya pakai V ya, pakai V, bukan pakai W gitu. Nah, kemudian ada Jawa. Jawa pun sama nama tempat ya. Tadi sudah kita tunjukkan di maps ya. Nah, kemudian kata yang kedua adalah Jawi ya. Jawi atau dalam bahasa Jawa atau dalam bahasa Indonesia secara umum ya, Jawi itu mengacu pada bahasa atau huruf atau aksara ya Arab Melayu atau Pegon ya. Itu yaitu tulisannya tulisan Arab ya, tetapi Arabnya pun lebih dekat ke Persia ya Arabnya. Karena ada 4 kata tambahan atau lebih malah gitu yang tidak ada di dalam bahasa Arab. Misalnya huruf C, G, P, kemudian ada J. Kalau dalam bahasa Persia ada J. Nah, setidaknya kalau dalam bahasa Indonesia atau Melayu atau Jawa ya, termasuk mungkin bahasa Sunda juga, bahasa daerah-daerah lah, itu akan ada huruf C ya, ada G, ada P. Itu tidak ada dalam bahasa Arab. Karena itu disebutnya
huruf Jawi ya, huruf Jawi. Jadi aksaranya Arab plus ya, tadi 4 huruf tadi atau beberapa huruf tadi, tetapi bahasanya Melayu atau Jawa gitu ya. Nah, ditemukan juga kata Jawi ya dalam bahasa Persia, tetapi maknanya lebih ke nama marga nih, Jawi ya, nama marga Jawi. Atau ada juga yang bilang bahwa Javi itu sama Javid sama aja nih, Javid ya. Jovid sama Jovi sama aja, nama marganya di Persia. Oke, kata yang ketiga ada istilah Jawani ya. Kalau dalam bahasa Jawa itu disebut dia orangnya Jawani nih, Jawani gitu, ada N-nya, Jawani gitu. Nah, itu artinya adalah kejawa-jawaan atau bersifat Jawa gitu ya. Ya, misalnya orangnya punya unggah-ungguh ya, punya tata krama gitu ya. Itu bisa disebutnya Jawani gitu. Atau dia ada logat dialek Jawa gitu ya. Kadang menggunakan bahasa Jawa atau istilah Jawa, itu disebutnya Jawani gitu. Ya. Nah, ada dalam kata Persia ya, sebutnya Javoni. Javoni ini tapi maknanya agak berbeda ya, dari kata Javon. Javon kalau i-nya dihilangkan jadi Javon, itu artinya muda ya. Muda artinya. Javon, muda. Ya. Nujavon misalnya remaja artinya. Ya, nu itu baru. Javon artinya muda, ketika ada i di belakang itu menjadi kata benda ya, gitu. Jawon yang muda, kata sifat Jawoni berarti kemudaan atau tentang hal muda gitu. Jadi ini Jawon ini tapi bisa maknanya adalah kemudaan tadi ya, tapi ada juga marga ya. Dalam nama-nama Iran kalau Anda lihat ada beberapa nama surname-nya, nama keluarganya ya, atau nama belakangnya adalah Javoni. Oke, kata berikutnya adalah lor ya. Lor dalam bahasa Jawa artinya adalah utara ya, utara nih. Menarik nih ya, karena utara sendiri pun sepertinya ini serapan dari bahasa Sanskrit ya, karena seperti barat pun, barat ya dalam bahasa Indonesia artinya kan sebenarnya barat, yaitu India kan. Orang India sendiri pun nggak bilang India ke negaranya ya. Dalam bahasa mereka itu bukan India tapi Barat ya. Makanya ada partai Bharatiya Janata gitu. Oke, Bharatiya Janata Party gitu. Barat itu artinya India. Karena memang posisinya pun di sebelah barat ya dari Nusantara gitu. Jadi ketika menyebut barat itu artinya sebelah barat atau western gitu ya. Ya itu karena mungkin melihat posisi India gitu. Nah, sekarang kalau lor itu artinya utara ya. Ini nanti kita akan hubungkan dengan leren di sini ya, ada kata leren nih. Lor artinya utara. Nah, ini ada kesamaan dengan kata Persia lor juga, atau lor ditulisnya pakai a ya, ada lur. Nah, ya. Jadi untuk yang lor ya atau lur ini bisa nama suku, bisa nama tempat gitu ya. Jadi kalau kita lihat di maps ya, bisa kita tulis lor Iran tuh ya. Nah, ada nih lor ya Iran. Lor Iran ya, orang-orangnya disebut Lori ya, Lori. Oke. Nah, ini ada istilah misalnya Bakhtiari. Bakhtiari itu adalah salah satu subsuku dari Lor ya, atau Lur, bisa juga ada Lur di sini. Bakhtiari itu kayaknya dari Lur deh. Lur Iran nih. Nah, ada Loreston, nama jadi provinsinya orang-orang Lur nih.
Lorestan ya. Nah ini Lorestan Province. Orang-orang yang disebut orang-orang Lur ya. Ada yang pakai O nulisnya, ada pakai U, Lur ya, sama aja. Oke. Nah ini jadi Lor ini menunjukkan nama suku atau nama tempat ya di Iran, orang-orang Lur gitu. Nah sekarang kita hubungkan dengan kata berikutnya, yaitu kata Leren. Nah kata Leren itu adalah nama kampung di Gresik ya. Nah ini ada salah satu tulisan tentang Lor itu adalah nama sebuah suku, Lor tribes. Oke. Bakhtiari juga sama, adalah nama subsuku ya di dalam suku Lor ya. Ini ada Jawi juga di sini. Lur tribes. Oke, saya menemukan sumber ya dari ini, ada desa Leran atau Leren ya. Leran lah, desa Leran, pusat penyebaran Islam yang terlupakan, di mana ini di Gresik ya. Jadi dulu wali, salah satu anggota dari Wali Songo ya, yang tertua itu Maulana Malik Ibrahim, itu tinggal di desa ini nih ya, kampung ini Leran ya. Leran, ada yang bilang berasal dari kata lerenan dari bahasa Jawa ya, persinggahan Leran ya. Tetapi ada juga pendapat bahwa kata Leren ini ya berasal dari bahasa Persia ya. Ini salah satu pendapat dari Profesor Hussein Jaidiningrat ya. Nah ini ya, dia mengatakan bahwa kata Leren atau Leran ya, itu nih kampung Leren ya, menurut Omar Amin Hussein ya, maaf ya. Itu kampung Leren ini di Giri ya, atau di Gresik, itu berasal dari nama Persia ya. Begitupun suku Jawi ini di Persia ada, tadi sudah kita bahas ya. Nah, huruf Arab Pegon gitu. Oke, jadi nah Leren, ada juga Loron ya, nama kampung di Iran. Kita coba lihat Loron. Nah ada ini Loron Iran. Oke, ini Loron. Ini ada di mana Loron ya? Loron ini ada di ini ada. Oke, Loron ini posisinya ada di dekat Kosyon ya. Jadi ini masuk ke provinsi Markazi nih, Markazi di sini ya, ibu kotanya Arok. Nih dekat juga, jadi satu provinsi dengan Khomein ya. Itu adalah kampung asalnya Imam Khomeini, itu pendiri Republik Islam Iran ya, Khomein. Nah di sini ada Loron di sini nih, Loron ya. Nama kampung di provinsi Markazi. Apakah dulu di daerah Leren ini ya adalah tempat para pendatang dari Persia ya, terutama orang-orang Lur ya, yang kemudian mereka menetap ya, menyebarkan agama Islam. Dan jangan-jangan juga apakah Sunan Maulana Malik Ibrahim pun adalah orang Persia ya. Nah, kita harus cek lagi lebih dalam ya. Jadi apakah Giri ya ada hubungannya juga dengan Persia ya? Karena kata Giri sendiri pun dalam Persia ada ya. Itu lebih ke maknanya adalah mengambil ya, dari gereftan. Giri atau bisa artinya adalah mengambil ya, atau pengambil alihan bisa gitu ya. Nah, makanya ada istilah
Misalnya mohigiri ya, mohigiri itu adalah mancing ya, mengambil ikan gitu. Mohi adalah ikan, girinya adalah pengambilannya gitu. Nah, ada juga istilah misalnya ada nama raja ya, atau nama yang sering digunakan di India atau di Persia, Jahangir. Jahan itu kan dunia, gir itu artinya jadi orang di situ, orang yang menguasai dunia, Jahangir gitu. Oke, girnya adalah maknanya di situ orang yang mengambil atau menaklukkan gitu. Oke, jadi giri jadi tempatnya, jadi tempat pengambilan atau penguasaan gitu. Jadi bisa jadi ya ada hubungannya, tapi kita harus investigasi lagi apakah benar ada hubungan atau tidak gitu. Dan apakah kedatangan dari orang-orang Lor, orang-orang Persia di Gresik ya, di Giri atau tepatnya di dusun atau kampung lereng ini berpengaruh kepada kemudian bahasa Jawa menjadi dominan huruf O-nya, yang meskipun sebagian besar pendapat mengatakan bahwa bahasa Jawa menjadi dominan huruf O itu karena kebijakan dari Sultan Agung Mataram ya, Mataram Islam, yang tentunya adalah sekian lama setelah kedatangan dari orang-orang Persia di Giri atau Gresik ini. Atau apakah Sultan Agung Mataram ini ada mendapatkan pengaruh dari orang-orang Giri ini atau dari Persia secara langsung? Atau apakah Sultan Agung juga memiliki hubungan, misalnya keturunan ya, dari orang-orang Persia yang ada di Jawa ya, khususnya dari daerah pesisir utara, yaitu tepatnya di Giri ya. Tentunya membutuhkan penelitian lebih lanjut.